Mas, mobilnya apa? All New Avanza. Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman. Besok mobil Alphard bakal parkir. Percaya nggak? Percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya sobat, kembali lagi bersama channel Obrolan Wong Deso. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema yang sangat menarik tentunya sobat, yang masih ada korelasinya dengan kasus Yusuf Mansur. Jadi inti tema ini adalah Yusuf Mansur seolah-olah jadi Tuhan, bahkan lebih Tuhan daripada Allah itu sendiri. Yusuf Mansur seolah-olah punya hak prerogatif tentang balasan sedekah. Coba kita perhatikan video intro yang saya putar di awal tadi. Bagaimana seorang pria gemuk yang ditanyain, kamu Mas, punya mobilnya apa? Mobil. All New Avanza. Iya, Kalau Mas Rozak mau sedekain mobil itu mereknya Avanza, kita All salaman. New Avanza. Besok mobil Alphard bakal parkir. Kata Yusuf Mansur, Percaya oke, nggak? sedekahkan. Percaya. Yakin besok akan diganti Alphard. Penekanannya sobat, penekanannya di sini adalah besok akan diganti dengan Alphard. Besok. Coba Anda bayangkan. Logika orang awam yang mampu menelisik ke arah yang lebih dalam, pasti omongan Yusuf Mansur ini hanyalah bualan. Bualan saya katakan. Seolah-olah Yusuf Mansur mempunyai hak prerogatif, hak yang sangat istimewa, yang melebihi dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang balasan sedekah. Oke, betul apa yang beliau katakan menurut Al-Quran Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang bersedekah pasti Allah akan balas 10 kali lipat atau bahkan lebih. Tapi ingat sobat, ayat terusannya adalah wa yudha'ifu liman yasha. Allah akan memperluas rezeki siapa yang dikehendaki. Kata-kata siapa yang dikehendaki liman yasha inilah yang menjadi hak prerogatif Allah. Artinya kita, Yusuf Mansur dan semuanya, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, tidak punya hak prerogatif untuk menentukan kapan balasan sedekah itu. Faham sampai di sini? Jadi seolah-olah Yusuf Mansur ini mengatakan balasan sedekah itu pasti besok akan diganti dengan Alphard. Sekarang coba kita tanyakan kepada jamaah yang gemuk tadi, memakai baju kemeja hitam dengan warna oranye, apakah beliau diganti dengan Alphard? Ini hanya omong kosong bualan. Sedekah, sedekahlah menurut Al-Quran, tanpa harus kita memikirkan balasannya. Karena yang terpenting dari semua ini sobat adalah yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lau kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah maka jadi balasan itu. Gak usahlah kita memikir besok kita sedekah 10.000 akan dibalas 100.000. Kita sedekah Avanza akan dibalas Alphard. Ini terlalu membuai, terlalu utopia, berharap sesuatu yang tidak pasti. Oke, kita yakin balasan sedekah itu pasti akan dibalas Allah. Tapi dengan cara Yusuf Mansur seperti ini, seolah-olah ada unsur dagang Mansur ini. Ya. Memberikan ini akan dapat ini. Jadi ada efek transaksional. Sehingga keikhlasannya itu kurang. Ya. Dan yang lebih mengerankan lagi, kenapa para jamaah waktu itu juga ditanya Yusuf Mansur hanya dengan jawab, iya, pasti, yakin. Bodoh sebetulnya. Kenyataannya, faktanya sekarang banyak yang kecewa dengan program sedekah Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur di sini seolah-olah ingin menjadi Tuhan tentang balasan sedekah sobat.
Ingat, walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ali Imran mengatakan hanya Allah lah yang memiliki langit dan bumi ini dan segalanya ada di tangannya. Bukan wa Yusuf Mansur ala kulli syai'in qadir. Bukan Yusuf Mansur yang memiliki hak untuk mengatur semua ini. Fatal akibatnya. Ya inilah ceramah model seperti inilah yang tidak difikir ke depannya akan menimbulkan ekses yang berkelanjutan. Banyak jamaah yang kecewa. Oke lah, jika kita melakukan apapun, pasrah sama Allah. Allahu la ilaha illa huwa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika kita melakukan apapun itu, ibadah apapun, termasuk sedekah ini, yang kita cari adalah ridho Allah. Kita pasrah, tawakal. Itu sudah lebih dari cukup, sobat. Sudah lebih dari cukup kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada Ustadz Yusuf Mansur, beliau saat ini tengah diterpa isu tak sedap. Banyak sekali para jamaah yang melaporkan beliau ke pengadilan, terutama para investor jamaah dari Yusuf Mansur. Dan sekarang diulas habis-habisan, dilucuti habis-habisan oleh para YouTuber. Jadi inilah, kalau kita tidak look before you leap, fakir qabla an ta'zim, berpikir terlebih dahulu, ya jadinya akan seperti ini. Kita membuat jamaah dengan keajaiban sedekah. Oke, saya pun mempercayai keajaiban sedekah, tapi bukan begitu caranya. Bahkan Cak Nun, Emma Ainun Najib, sang budayawan dari Jombang ini mengatakan, apa yang dikatakan Yusuf Mansur tentang soal sedekah, terdapat unsur efek transaksional dagang. Jelas. Kata Cak Nun, ketika kita ingin sedekah, ya sedekahlah, gak usah kita pikirkan balasannya. Itu ranah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan itu. Bukan ranah wilayahnya Yusuf Mansur. Banyak yang kecewa kan hasilnya. Itulah para jamaah, kalau kita tidak berpikir apa yang dikatakan beliau Yusuf Mansur itu semuanya sekali lagi hanya bualan konsep yang menyesatkan. Bahkan Adi Hidayat pun juga mengatakan hal yang serupa dengan konsepnya Cak Nun tadi. Bersedekahlah hanya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, itu aja ya. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun, itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya Yusuf Mansur. Sekali lagi saya tekankan, bukan wilayahnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi Ustadz Yusuf Mansur di sini tidak punya hak prerogatif tentang kapan balasan sedekah itu terjadi. Tidak punya hak mengatakan terhadap para jamaah, kamu akan dibalas besok, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Tidak punya hak untuk mengatakan bahwa balasan kamu saat ini akan dibalas 70 kali lipat, 700 kali lipat. Tidak ada punya hak. Yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Ya sobat, demikianlah. Mungkin juga ada pendapat dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Bagaimana kasus yang telah menuntut Yusuf Mansur untuk membuat klarifikasi ini diterpa habis-habisan oleh jamaah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.